Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum materi ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sebelum materi ini dimulai, Bapak akan menyebutkan yaitu tentang kompetensi dasar dan tujuan pelajaran materi hari ini. Yaitu kompetensi dasarnya yaitu memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, dari materi ini kalian diharapkan untuk mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya. Oke, kita lanjut ke materi penerapan Pancasila dari masa ke masa dari pendahuluan, ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa setelah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi ternyata dalam perjalanannya, ya, perwujudannya banyak sekali pasang surut, ya, bahkan mengalami sejarah bangsa Indonesia. Kita telah mencatat dalam upaya-upaya penggagalan ideologi Pancasila, ya. Nah, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara, ya, telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, terus masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa era reformasi hingga saat ini. Maka hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai pelaksanaan Pancasila dari masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga saat ini, ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan. Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara, ya, dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, ya. Banyak sekali upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan juga banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya itu diantaranya adalah, ya, pertama adanya pemberontakan PKI, ya, di Madiun, ya, atau Partai Komunis Indonesia terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1968. Ya, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, ya. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, ya. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis, ya. Setelah PKI, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, ya. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarmaji, ya. Pemberontakan ini ditandai oleh TII, ya, yang pemimpinnya adalah Kartosuwiryo, ya. Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, ya. Tetapi gerakannya ini bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Kartosuwiryo ini bersama pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juli 1962, ya. Jadi ini udah pernah dipelajari di kelas 8 dan kelas 7 sebelumnya, ya. Oke, lanjut. Setelah pemberontakan TII, ya, ini ada namanya pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, ya, Permesta, ya.
dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Pesmu pada tahun 1957 sampai 1958 ya, di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ya, Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi memberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, ya, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Nah, ini juga dipelajari di kelas 8. Ya. Berikutnya ada pemberontakan perubahan bentuk negara ya. Dalam perjalanan ini berhasil menghasilkan pemilu pertama di Indonesia yang demokratis ya. Tahun 1955 yang dianggap pada saat itu paling demokratis ya, tetapi ternyata anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan ya, maka ini menimbulkan krisis ekonomi juga politik dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Pada periode ini dasar negaranya tetap Pancasila ya, tapi penerapannya lebih mengarahkan seperti ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan ya. Lanjut di sini ada RRMS atau Pemberontakan Republik Maluku Selatan ya. RMS ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Stephen ya. Itu terjadi tujuannya membentuk negara Soviet ya, yang dibentuk dalam 25 April tahun 1950. Setelah itu ada yang namanya APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil, yang merupakan milisi didirikan oleh Kapten KNIL ya, Raymond Messerling pada tahun 15 Januari tahun 1949. Gerakan APRA ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri yang bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950. Ya, dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Ya, dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pada tanggal 17 Agustus 1950. Ya, ini sama sudah dipelajari juga di kelas 8. Ya, yang terjadi di masa awal kemerdekaan ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke Orde Lama ya. Di mana pada Orde Lama ini ya ada kepemimpinan dan pelanggaran di kepemerintahan ya. Itu tahun 1959 hingga 1966 ya. Pada masa Orde Lama ini dinamai demokrasi terpimpin ya, merupakan sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan kepemikirannya dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara. Pada saat itu pemimpin negara dipimpin oleh Presiden Soekarno ya. Nah, penyimpangannya adalah bahwa segala bentuk Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 Romawi garing 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua adalah Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 garis miring
1960 tanggal 5 Maret tahun 1950 yang membubarkan DPR hasil pemilu 55. Ya, kemudian ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, ya, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta dibubarkan atau diberhentikan oleh Presiden. Ya, tidak ada checks and balance atau pengawasan di dalam badan kenegaraan karena yang mengangkat dan memberhentikan adalah Presiden. Ya. Nah, pada masa ini ya terulang lagi pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 pada saat itu dipimpin oleh DN Aidit. Ya. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia menjadikan negara komunis yang berkiblat dengan Uni Soviet, mengganti Pancasila dengan paham komunis. Ya, semua ini digagalkan oleh warga Indonesia sendiri, ya, dan dijatuhi hukuman mati semua. Lanjut ke Orde Baru. Di mana pada tahun 1968 hingga 1998 ya. Pada masa ini masa Orde Baru ini dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga 1968 ya, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut dikenal dengan era konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa penyimpangan atau pelanggaran pada saat itu yaitu pada masa ini lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, ya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Dari yang tadi disebutkan tidak ada checks and balance, ya, atau tidak ada pengawasan, ya, karena yang mengontrol adalah lembaga kepresidenan, ya. Saat ini sudah ada, ya, checks and balance-nya, ya, di mana antara DPR, eksekutif, yudikatif ini saling mengawasi, ya. Kalau dulu yang mengawasi adalah lembaga presidenan. Nah, selain itu dibatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, ya, terbukti dengan banyaknya kasus beredarnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini pada masa Orde Baru ada pembatasan kebebasan berpendapat di warga negara Indonesia. Ya. Di sini ada terjadi pelanggaran HAM yang pada waktu itu diantaranya aktivis politik menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Ya. Lalu muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak manusia seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dan dari harian Yogyakarta dan kasus-kasus lainnya. Ya, bisa kalian cari di Google lah. Ya. Berikutnya yaitu di masa Orde Baru. Ya, Orde Baru atau di reformasi, ya. Nah,
terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini, ya, masa reformasi ini penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang berserba kebebasan, ya, mulai dari bebas bicara, organisasi, ekspresi, dan sebagainya, ya. Artinya di sini kita lihat pada saat ini sudah jarang sekali adanya pemberontakan-pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila. Memang masih ada satu dua, yaitu nanti pun pasti akan bisa diberantas, bisa dihilangkan, ya. Saat ini tantangan terhadap Pancasila bukan pemberontakan lagi, namun timbulnya hal-hal negatif akibat penerapan konsep kebebasan yang tidak ada batasnya, ya. Contoh, adanya banyak muncul pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, terus peredaran narkoba, minuman-minuman keras, kemudian adanya aksi anarkisme, vandalisme, ya, yang akan memicu terjadinya perubahan juga penurunan moral bagi warga negara Indonesia. Tantangan lainnya dalam penerapan Pancasila era reformasi ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga saat ini, ya. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, ya. Tawuran antar pelajar serta tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menjadikan penyelesaian masalah. Banyak sekali sekarang terjadi kerusuhan antar warga, remaja, terus juga beda pendapat, bahkan pembegalan, terus pencurian yang tidak ada penyelesaiannya. Itulah, ya, kalau dulu masih ada pemberontakan yang bisa ditangani, tapi itu mengganti ideologi. Tapi kalau sekarang tidak ada, tapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM, ya, atau kerusuhan-kerusuhan. Nah, untuk itu diperlukan komitmen bersama, kewaspadaan, kesamaan, kebersamaan yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan ideologi Pancasila. Contoh, kebebasan yang terlalu besar itu bisa menimbulkan adanya pergaulan yang bebas dan sebagainya yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia, dari mulai tokoh agama, orang tua, guru, siswa, dan semua aspek masyarakat, ya. Oke. Dari materi pemaparan itu tadi yang Bapak sampaikan, ya, mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya, tentunya kalian banyak tantangan dari awal kemerdekaan hingga saat ini mengenai penerapan Pancasila di Indonesia, ya. Kalau dulu banyak pemberontakan ideologi, kalau sekarang tantangan yang kebebasan. Nah, sekarang tugas kalian adalah bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini nanti kalian bisa kumpulkan tugas ini di Google Form yang akan Bapak share di link dan di grup kelas masing-masing, ya. Demikian pemaparan ini Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang tidak tersampaikan atau tidak kurang dimengerti. Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKN.